Ya karena sang raja damai saja saat terlahir di dunia 2000 tahun yang lalu ya sangat sederhana, tidak penuh dengan kemewahan, tidak penuh dengan harta, bergelimpangan harta itu tidak, tapi ya dengan kesederhanaan. Dan hanya orang-orang yang rendah hati saja yang tahu bahwa itu dia sang raja damai yang sudah terlahir di dunia ini. Tidak sembarang orang bisa mengetahuinya. Hanya orang-orang yang rendah hati saja yang tahu bahwa yang telah lahir ini ya sang raja damai seperti itu. Bukan dari kalangan yang terkenal, dari kalayak kalayak ramai itu tidak. Mereka tidak tahu. Yang tahu ya mereka yang ada kerendahan hati, ada kesederhanaan, ada kasih di hatinya, ada perasaan untuk saling peduli dengan sesamanya ya akan tahu ketika sang raja damai itu sudah terlahir di dunia ini. Tapi kalau orangnya itu sombong, orangnya itu angkuh, arogan, temperamen ya sampai kapanpun tidak tahu bahwa sang raja damai itu sudah terlahir di dunia ini, sudah ada di dunia ini, seperti itu. Makanya perlu dengan adanya kerendahan hati, perlu adanya bentuk rasa bersyukur, terus perlu adanya kalian itu memuji, memanjatkan puji-pujian, ya karena sang raja damai itu terlahir di dunia ini. Ya untuk kalian yang bisa merasakan, bisa membuat hati kalian itu damai. Ketika sang raja damai itu ada di dunia ini ya, ya otomatis ya hati kalian akan merasa bersukacita, gembira. Ya yang dirasakan ya damai. Sekalipun ya bencana-bencana terjadi di sekitar kalian ya, hati kalian tetap merasakan damai. Namanya saja kan sang raja damai. Ya memang sang raja damai itu kan membuat orang yang sibuk dengan dunia mereka ketika ada bencana, ketika ada murka-murka Tuhan yang terjadi, itu supaya mereka itu bisa matanya itu bisa melihat bahwa dunia ini sudah saatnya untuk kembali lagi kepada sang pemilik alam semesta ini, sang raja damai itu sendiri. Ya makanya terjadi hal-hal atau gejolak alam yang mulai terjadi seperti itu. Jadi itu bukan sebagai hal-hal yang menakutkan itu tidak. Ya karena memang tingkat kesadaran manusia itu berbeda-beda sampai pada turun yang namanya cawan murka Tuhan. Nah, seperti itu. Itu untuk menyadarkan mereka. Oh, kita ini kan harus kembali kepada sang pemilik alam semesta ini. Supaya kita itu bisa merasakan, bisa mengalami yang namanya berada bersama sang raja damai itu. Bukan malah kita itu sibuk dengan dunia kita, sibuk mengumpulkan mamon, mengumpulkan uang, terus bersusah payah mendirikan rumah, membangun dapur, memperbaiki rumah segala macam sampai rumahnya menjadi bagus, sampai tidak tahu bahwa raja damai itu sudah ada di dunia ini. Nah, seperti itu. Ketika diproses alam, baru saja rumah itu jadi, baru saja apa namanya bangunan megah yang mereka sudah kumpulkan uang bertahun-tahun ketika diproses alam tiba-tiba ya habis seketika. Nah, itu kan tidak tahu, tidak mengenal, tidak menyadari bahwa sang raja damai itu telah ada di dunia ini. Harusnya kan mereka tidak lagi menyibukkan diri mereka, melainkan ya mencari sang raja damai itu. Di mana dia sekarang berada. Ya kan tanda-tandanya sudah pada bermunculan ya.
gempa bumi terus-menerus, tidak ada habis-habisnya, tidak berhenti-berhenti dari titik pindah ke titik yang lainnya. Belum lagi gunung meletus ya. Nah, seperti itu kan sudah tanda ya. Tetapi apakah manusia itu peka atau tidak, atau masih menyibukkan dirinya untuk kepentingan hatinya sendiri, kepentingan kehendaknya sendiri, bukan tersadarkan oleh kondisinya. Itu kan bahayanya kan di situ. Kalau manusia itu saking sibuknya ya, saking apa ya, membangun rumahnya sampai rumahnya itu megah, mewah, sedangkan sang raja damai itu kan sudah ada di dunia ini. Kenapa kok malah tidak mencari, malah lebih asik menyibukkan rumahnya dibangun, lebih apa namanya, mencari apa yang harus rumah ini diberikan di dalamnya itu apa, misalnya isinya apa segala macam. Manusia kan sibuk di situ. Nah, ketika alam memprosesnya ya, ya sudah, akibatnya ya mereka sendiri yang sakit kepala, sakit akal mereka, jiwa mereka mulai pada sakit ya, karena yang mereka cari itu hanyalah sia-sia saja. Bukan sang raja damai yang mereka cari, tetapi kehendak mereka sendiri yang mereka cari, ego diri mereka yang mereka cari. Nah, seperti itu. Makanya ya, ketika sang raja damai itu sudah muncul ya, ya tanda-tandanya ya seperti itu. Gejolak alam itu pada bergejolak semuanya. Semua elemen ya bergejolak. Ya karena menyambut bahwa sang raja damai itu sudah ada di dunia ini. Seperti itu. Dan kembali lagi ke manusianya. Apakah manusianya itu menyadarinya atau tidak, itu ya ya kehendak bebas manusia itu sendiri. Semuanya kan kembali lagi ke hati nurani manusia. Kalau manusia itu sudah menyadari, sudah menghadirkan sang raja damai, ya pasti akan tahu. Tapi kalau manusianya itu tidak sadar-sadar, menyibukkan diri ya, otomatis tidak tahu sang raja damai sudah ada di dunia ini, sedang memerintah di 1000 tahun damai ini. Ya dia nggak tahu, mereka nggak tahu. Ya karena mereka tidak mencari. Seperti itu. Mereka tidak ada kerendahan hati. Sama seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus terlahir itu kan yang tahu itu hanyalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang punya kerendahan hati. Tidak ada orang kaya itu tahu Tuhan Yesus itu lahir, itu nggak ada. Ya kecuali orang-orang yang majus, yang apa namanya bisa membaca pergerakan bintang dan bulan ya, perbintangan atau bulan-bulan seperti itu ya. Nah itu beda. Nah mereka lebih tahu ya karena bisa apa namanya mencocokkan. Oh, letak bintangnya ini kok tiba-tiba kok bersinar, kok di bagian titik ini kok ada cahaya. Nah, mereka tahu karena ya mereka di bidang itu. Beda dengan orang-orang yang kaya, yang konglomerat, raja-raja itu nggak tahu mereka. Ya karena mereka tidak ada kerendahan hati. Mereka tidak ada karakter seperti sang raja damai itu sendiri. Makanya mereka tidak tahu kalau sang raja damai itu telah terlahir di dunia ini, sang juru selamat ya. Kalau 2000 tahun yang lalu kan dikatakan sang juru selamat yang menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa melihat itu agamanya apa. Entah itu Muslim, entah itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, segala macam. Itu tidak melihat agamanya itu. Nah, dulu kan sang juru selamat untuk menebus semua dosa-dosa seluruh umat manusia. Nah, sekarang julukannya menjadi Sang Raja Damai. Ketika bencana-bencana terjadi untuk menguji manusia, apakah manusia itu masih memiliki iman? Ya, Sang Raja Damai itu harus tinggal di hati mereka. Kalau mereka tidak ada menetap Sang Raja Damai di hati mereka masing-masing ya, dengan adanya bencana, dengan adanya
elemen-elemen yang bergejolak ya mereka tidak akan merasa damai. Ya karena tidak ada sang raja damai di hati mereka. Seperti itu. Beda kalau sang raja damai itu singgah di hati mereka. Mau keadaan dunia ini porak-poranda, hancur lebur sekalipun, hati mereka masih merasakan kedamaian. Ya karena sang raja damai itu tetap tinggal di hatinya. Mau di tetangga desa kalian itu hilang dalam sekejap, mau tetangga desa di sebelah kiri kalian itu terkena gunung Merapi, gunung meletus, ya sudah, hilang ya hilang. Tetapi ada kedamaian di hati kalian. Ya karena sang raja damai itu yang menuntun kalian, membuat hati kalian itu tetap tentram, damai. Sekalipun di samping sekitar kalian itu terjadi hal-hal yang mungkin manusia yang waras, manusia yang berakal logika itu sudah miring-miring. Ya gimana nggak miring-miring? Rumah sudah nggak ada, KTP nggak punya, kakak hilang, ijazah sekolah tinggi pun nggak ada. Gimana manusia tidak pada stres, tidak pada miring? Sekolah bertahun-tahun ya, 4 tahun, 6 tahun, ijazahnya itu hilang. Ya karena bencana alam, karena diproses alam. Padahal itu kan hanya ijazah. Tetapi manusia logika itu kan tidak bisa lepas dari itu semuanya, keterikatan itu semuanya.